ini. Sehingga materi yang Ustaz ingin bawakan juga materi yang istimewa, yaitu mencari malam yang istimewa. Yaitu malam apa tadi? Malam Lailatul Qadar. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan malam yang istimewa tersebut? Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau antum nih ditakdirkan bertemu dengan malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar, antum diberitahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Apa yang ingin antum lakukan di malam ini? Berdoa. Kemudian apa lagi? Beramal. Beramal apa itu? Ngapain? Amalannya ngapain? Apa yang bisa diamalkan bagi seorang muslim di malam Lailatul Qadar? Hah? Iya, sholat tarawih tentunya, membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak amalan-amalan yang lainnya seperti berzikir, berdoa, dan juga menambah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Iwatu iman azakumullah jami'an. Ustaz ingin membahas berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini. Ini makin lama makin habis juga suaranya kayaknya. Malam Lailatul Qadar, antum tahu apa artinya qadar itu? Qadar itu dari kata takdir. Apa itu takdir? Ya, malam Lailatul Qadar artinya adalah malam ditentukan takdir-takdir yang ada di dunia ini. Makanya, yaitu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan untuk seluruh makhluknya. Pada malam itu dijelaskan juga urusan-urusan seorang hamba. Dituliskan pula urusan-urusan seorang hamba. Berkumpulnya antum di tempat ini pula, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seseorang itu dituliskan kapan meninggalnya, kemudian kehidupan di dunia itu kehidupan yang bahagia ataupun kehidupan yang sengsara, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di dalamnya, di malam itu, di malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yang penuh bijaksana, urusan-urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdir seluruh makhluknya. Terletak pada malam apa? Malam Lailatul Qadar. Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga banyak ulama tafsir menafsirkan tentang ayat ini. Di antaranya adalah tafsir Mukhtasar, di mana menjelaskan bahwa pada malam itu diperinci setiap urusan yang sudah ditetapkan, yang berkenaan dengan rezeki seseorang. Antum nanti ketika lulus melanjutkan kemana, kemudian ketika sudah besar menikah dengan siapa, kemudian mempunyai rumah di mana, anaknya berapa, itu semuanya sudah ditentukan. Semuanya sudah ditentukan. Dan juga kapan kematian seorang manusia itu pun sudah ditetapkan pada malam ini, yang dimana akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Iwatu iman azakumullah, kata yufraku dalam ayat ini surat Ad-Dukhan ayat 4 menjelaskan adalah digamblangkan atau dijelaskan dengan sejelas-jelasnya urusan-urusan seorang hamba, urusan-urusan semua manusia di malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Bukan berarti malam ini, malam nanti, malam itu, bukan ya. Karena malam Lailatul Qadar itu masih dirahasiakan kapan. Cuman sudah diberikan rambu-rambu atau apa istilahnya, kisi-kisinya kalau ujiannya, atau alamat-alamatnya sudah dijelaskan. Tapi ditentukan kapan malamnya, apakah malam 21, 22, 23, 24 sampai malam 29, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bersemangat untuk mencari malam-malamnya di setiap malam pada malam-malam terakhir. Amrul Hakim artinya adalah urusan yang ditetapkan, yaitu urusan yang sudah ditetapkan bagi setiap manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi, malam Lailatul Qadar itu
memiliki makna adalah malam takdir. Malam ditakdirkannya takdir seluruh manusia atau seorang hamba. Iwatu iman azakumullah. Kalau bicara tentang takdir, takdir itu ada berbagai macam. Takdir itu ada berbagai macam. Ini antum nih kalau yang punya catatan ditulis. Tapi saya nggak ada satupun yang punya catatan. Yang pertama adalah takdir am, takdir umum, takdir umum atau takdir am. Yang dimana itu adalah takdir yang dituliskan pada Lauhul Mahfuz. Yang dituliskan pada Lauhul Mahfuz, kitabnya Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian yang kedua adalah takdir umri. Takdir umri atau takdir seumur hidup. Yang dimana itu dituliskan pada sebuah janin. Misalnya nggak ngomong seorang janin, kalau janin itu masih bakal jadi manusia, atau janin itu sudah ditiupkan ruh atau nyawa. Kapan janin itu ditiupkan nyawa? Ketika umur janin itu sudah mencapai 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ibu kita mengandung kita itu berapa bulan normalnya? 9 bulan. 9 bulan kemudian keluar menjadi bayi yang hidup. Antum tahu janin itu hidupnya sudah ada di perut ibu kita selama 4 bulan, itu sudah hidup. Sudah ditiupkan nyawa 4 bulan 10 hari atau 120 hari. Jadi kalau misalkan la qadarullah ada seorang keguguran pada bulan kelima atau sudah 5 bulan mengandung, maka janinnya itu dikuburkan. Dan jika kalau misalkan mau diakikahkan, dan juga dikafani, dikuburkan sebagaimana orang meninggal dunia, dan bisa diberikan nama. Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga takdir umri atau takdir seumur hidup itu adalah takdir ketika janin yang sudah diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari ke-120 atau 4 bulan 10 hari. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir sanawi, takdir tahunan. Ini macam takdir ketiga. Takdir ketiga ini adalah yang ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu adanya setahun sekali. Sehingga disebutkan menjadi kategori adalah takdir sanawi, takdir tahunan. Kemudian yang keempat, macam takdir yang keempat itu adalah takdir yaumi, takdir harian. Itulah yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Ada yang hafal surat Ar-Rahman? Allah Ta'ala berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Pada tiap harinya, pada setiap waktunya, dia dalam kesibukan. Setiap hari itu Allah dalam kesibukan. Tahu kesibukan apa? Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu banyak urusannya. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kemudian Allah menghinakan manusia, memberi manusia, menghalangi manusia. Manusia di setiap bumi, di penjuru bumi itu kan banyak sekali. Dan Allah mengaturnya itu setiap hari. Allah Ta'ala berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Bahwasanya setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu berada pada sebuah kesibukan. Makanya Allah itu tidak mungkin tidur. Allah tidak mungkin mempunyai anak. Dan juga Allah tidak mungkin mempunyai hal-hal yang mengganggunya dalam mengatur seluruh hamba-Nya. Iwatu iman azakumullah jami'an. Makanya dalam surat Ar-Rahman ini disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi lah yang engkau berdua manusia dan jin itu dustakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengatur urusan hambanya, memberi pahala, memberi dosa, menghalangi dari kebaikan, memberi kebaikan dan juga yang lainnya dilakukan setiap hari tanpa lelah, dan Allah itu tidak mungkin bisa lelah. Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga
Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa dalam Al-Quran apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu berapa tahun? Atau setara 83 tahun. Sehingga orang yang berbuat sesuatu dalam malam Lailatul Qadar ini seakan-akan dia melakukan sebanyak 83 tahun. Kalau dia melakukan kebaikan, walhamdulillah, dia akan melakukan kebaikan sebanyak 83 tahun lamanya tanpa berhenti. Atau 1000 bulan lamanya tanpa berhenti dan tanpa dikurangi pahalanya. Tapi masalahnya kalau berbuat keburukan gimana? Kalau berbuat dosa, maka dia seakan-akan berbuat dosa selama 83 tahun. Halo, tes. Ini suaranya masih jelas kan? Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga jangan sampai kita berbuat sia-sia pada malam ini. Kapan Ustaz itu terjadi? Nah itu pertanyaannya. Kapan yang terjadi? Ya ada di 10 hari terakhir. Maka taharrau, sambutlah ia, bersemangatlah terus di 10 hari terakhir itu. Walaupun dan beberapa riwayat disebutkan malam-malam ganjil 21, 23, terus berapa? 25, 27, 29. Namun kita tidak bisa menyangka bisa jadi malam-malam genap pun terjadi. Karena apa? Nanti kita sebutkan. Kenapa kita tidak hanya berpaku pada 21 dan juga malam-malam ganjil, ya mungkin itu hitungnya di Indonesia. Karena bisa jadi nanti ada fakta-fakta yang menarik. Iwatu iman azakumullah jami'an. Karenanya, kenapa agama Islam ini diberikan keunikan, keistimewaan malam Lailatul Qadar? Ustaz ingin sampaikan di sini. Malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya berarti nabi-nabi sebelumnya. Tapi hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu bermimpi dan ditunjukkan umur-umur umat-umat terdahulu. Dan dulu itu orang-orang itu umurnya panjang-panjang, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Bahkan tahu Nabi Nuh itu Rasul pertama itu berdakwah selama 950 tahun. Itu dakwahnya. Bayangkan umurnya berapa? 950 tahun berdakwah. Makanya umur-umur umat-umat terdahulu itu luar biasa, panjang. Kalau umurnya orang-orang di sekitar kita, umatnya Nabi Muhammad berapa? Iya kurang lebih 60-70 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur-umur umatku itu ya sebatas 60 tahun, 70 tahun. Dan adapun yang melewati itu, Allah telah memberikan dia kemudahan dan kelapangan. Sehingga hendaknya dia bertobat dan senantiasa memfokuskan diri untuk ibadah. Artinya apa? Yang sudah mendekati umur 60 tahun itu harap bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Ya karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, umurnya umat Nabi Muhammad ya hanya sekitar 60-70 tahun. Bukan Ustaz sampai ada yang 100 tahun. Nah itulah yang disebutkan di akhir hadis tadi, yang Allah panjangkan sehingga dia diberikan kesempatan untuk memperbanyak taubat dan juga ibadah. Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad melihat umur-umur umatnya itu panjang-panjang, sehingga artinya kesempatan pada umat-umat terdahulu untuk berbuat baik dan juga berbuat ibadah, untuk mengumpulkan bekal itu banyak karena umurnya panjang. Tapi kalau umurnya umatnya hanya 60-70 tahun, ini gimana caranya nih?
Makanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dengan malam-malam yang istimewa ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini kalau misalkan ya umur seseorang itu 60 tahun dan dia sudah bisa beribadah, misalkan sudah balik, antum sudah balik belum? Sudah muayyiz, sudah wajib untuk sholat, bahkan sudah bolak-balik ya. Sudah balik berarti umurnya biasanya berapa? 10 tahun sudah balik belum? Atau 15 tahun lah ya. Antum umur mungkin 13, 14 atau 15. Setiap dari umur 15 tahun antum mengerjakan amal ibadah, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bayangkan sampai 60 tahun, berarti 60 kurang 15 berapa? 45 ya. Selama 45 kali antum ketemu dengan malam Lailatul Qadar. 45 kemudian dikali 83 tahun. Itu berapa itu? Hitung sendirilah. Kalau kita setiap tahunnya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah takdirkan kita untuk menemuinya. Makanya ikhwatu iman azamullah, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, keistimewaan agama Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang diberikannya kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian keistimewaan malam Lailatul Qadar, keistimewaannya apa aja tadi? Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Dalilnya apa tadi? Dalilnya, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, ada yang bisa menyebutkan keistimewaan yang kedua dari Lailatul Qadar. Keistimewaan kedua berarti yang ada pada ayat berikutnya. Apa ayatnya? Tanazzalul malaikatu warruh fiha, di dalamnya, di malam itu. Siapa yang tanazzal? Tanazzal itu pada turun, berturunan lah, berturunan bener itu bahasanya. Pada turun itu malaikat. Kenapa kok pada turun? Berarti malaikat itu bukan mufrad, tapi jamak. Apa tuh mufrad, apa tuh jamak? Kalau mufrad itu satu, kalau jamak baik. Kalau malaika itu berarti sigoh jamak. Kalau mufradnya adalah malak. Malaika berarti jamak. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun pada malam itu malaikat-malaikat dan ruh. Antum tahu ruh itu apa? Ruh itu adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dipisahkan daripada malaikat-malaikat itu? Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia. Makanya udah malam yang mulia, yang turun ada para malaikat dan juga salah satu malaikat yang mulia. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malaikat yang mulia daripada malaikat-malaikat yang lain itu adalah malaikat Jibril. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat yang turun di atas muka bumi ini adalah sebanyak kerikil di permukaan bumi. Malaikat yang turun pada malam itu adalah sebanyak kerikil yang ada pada permukaan bumi. Antum pernah menghitung kerikil yang ada di sekitar SMP Alisan? Kehitung gak itu? Yang turun pada malam Lailatul Qadar, para malaikat sebanyak kerikil yang ada di bumi. Ini menunjukkan apa? Jumlah manusia sama malaikat banyak mana? Jumlah manusia sama malaikat banyak mana? Hah? Banyak manusia sama banyak malaikat? Banyak malaikat. Banyak malaikat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, di langit sana
ada sebuah pintu yang seharinya atau setiap harinya dimasuki oleh ratusan malaikat, yang dimana setelah masuk tidak kembali lagi. Jadi betapa banyaknya malaikat pada zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan di antara malaikat-malaikat yang mulia itu adalah malaikat Jibril yang akan turun kepada manusia pada malam Lailatul Qadar. Dan mereka, para malaikat itu membawa urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana. Kemudian keistimewaan yang ketiga adalah ayat yang terakhir. Apa tuh ayat yang terakhir? Salamun. Iya kan? Jangan-jangan gak pada hafal ya? Al-Qadar hafal kan? Boleh kita baca bersama-sama ya? Ya, dari bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun. Keselamatan akan meliputi kita semua, Kesejahteraan akan senantiasa menemani kita sampai terbitnya fajar. Namanya juga malam, berakhirnya ketika fajar. Sehingga kalau pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar itu berakhir? Berakhirnya ketika fajar, ketika sudah tidak malam lagi. Iwatu iman azakumullahu jami'an. Kalau kita ketahui kapan berakhirnya, ya kan? Kapan berakhirnya tadi? Malam Lailatul Qadar ketika fajar tiba. Ketika pagi sih fajar, antum tahu? Fajar ketika matahari terbit itu. Kalau kita ketahui akhirnya dari malam Lailatul Qadar itu adalah ketika fajarnya, pertanyaannya sekarang, kapan dimulainya? Ada yang bisa jawab? Nggak ada hadiah di sini ya? Antum mau ini hadiahnya? Kapan dimulainya malam Lailatul Qadar? Apakah ketika kita mau iktikaf? Biasa orang iktikaf datangnya kalau di masjid Jami atau masjid Darul Ilmi, ada teman-teman yang mau iktikaf tuh bisa datang jam 10 malam. Kemudian dia bisa mengikuti kajian, ada kajian malamnya, kemudian tadarus sendiri atau menambah sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran lagi sendiri dan juga sampai pada penghujung malam atau di fajarnya atau ketika sahur. Pertanyaannya, kapan mulainya itu? Tadi ada yang menjawab, kapan mulainya Lailatul Qadar? Ketika habis maghrib. Kemudian yang lain, jam berapa? Malam itu jam berapa? 3:30. 1/4 malam jam berapa itu? Iya. Dalam Islam, hari berganti itu ketika sudah mulai maghrib. Jadi ketika maghrib itu malam dimulai. Sehingga orang yang beranggapan malam Lailatul Qadar itu harus dimulai dari tengah malam, itu bukan. Makanya ketika dia datang ke masjid untuk beriktikaf mulai dari jam 10 atau jam 12, kemudian dia rutinkan itu, ya baik. Tapi kalau anggapannya ada dimulai pada malam itu anggapan yang keliru. Karena malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Ya sehingga iwatu iman azakumullahu jami'an, orang yang menunaikan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, dan bertepatan dengan itu malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya orang-orang dalam menjalankan ibadah itu bisa jadi kan naik turun atau semangatnya berbeda-beda ya. Mungkin di antara kita ada yang kuat
sholat, beribadah sepanjang malam. Atau mungkin di antara kaum muslimin yang sudah tua tidak kuat untuk beribadah sepanjang malam. Tapi minimalnya jangan sampai lewatkan ibadah-ibadah itu. Ibadah-ibadah sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih bersama imam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, kita bisa mendapatkannya. Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga orang yang sholat malam atau sholat isya kemudian tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Atau bahkan orang yang sholat isya dan juga sholat subuh, sholat isya kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iwatu iman azakumullah jami'an. Nanti kita sebutkan amalan-amalan apa saja yang bisa kita jalankan dalam meraih malam Lailatul Qadar. Iwatu iman azakumullah jami'an. Tadi pertanyaannya, setelah kapan dimulai? Yaitu ketika matahari tenggelam. Kemudian yang kedua, pada hari apa atau pada hari keberapa? 10 malam terakhir. Nah, betul. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Minal ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 malam terakhir. Jadi kalau malam ganjil ya dimulai dari tanggal 21 itu, malam 21. Kalau malam hari ini termasuk malam ganjil. Barangkali itu adalah kesempatan malam Lailatul Qadar. Ya. Iwatu iman azakumullah jami'an. Sehingga ada satu ketika Rasulullah SAW itu keluar untuk sholat bersama kaum muslimin pada malam ke-23, sama kayak nanti malam itu. Rasulullah SAW itu ketika melakukan ibadah sholat tarawih, bahwa Rasulullah itu tidak keluar setiap malam karena khawatir untuk mewajibkan mewajibkan sholat tarawih itu kepada umatnya. Karena hukum sholat tarawih itu apa? Sunnah, ya. Sunnah yang ditekankan, tapi tidak masuk pada perkara wajib. Yang itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW jika Rasulullah melaksanakannya itu setiap malam. Makanya pada malam 23 Rasulullah SAW menjalankan sholat tarawih sampai dari sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Jadi malam itu ada 3, dibagi menjadi 3 ya. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan terakhir ada sepertiga malam terakhir. Pada malam 24 Rasulullah SAW itu tidak keluar ke masjid untuk mengerjakan sholat tarawih. Kemudian pada malam 25 Rasulullah SAW itu kembali keluar mengerjakan sholat tarawih sampai pada malam atau sepertiga malam yang pertama lagi, sebagaimana yang pada malam 23. Kemudian Abu Dzar itu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukannya malam itu masih panjang? Kenapa kita nggak langsung sholat aja lagi? Ini malam ke-25. Kenapa kita nggak sholat lagi sampai sepertiga malam terakhir?" Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, "Man qoma ma'al imam hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang mengerjakan sholat bersama imam hatta yang sharifa, sampai imam itu mengakhiri sholatnya dan dia keluar dari masjid, kutiba lahu sholat lail atau kutiba lahu qiyamul lailah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis untuknya sholat semalam suntuk, meskipun hanya sholat sampai jam 8, meskipun sholat sampai jam 9 atau sekitar itulah. Biasa kalau di tempat antum tarawih sampai jam berapa? Selesainya jam 8, setengah 9, Masya Allah. Maka barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya itu selesai, sampai imam itu berdiri
dan keluar dari masjid menandakan sholatnya selesai, dan dia mampu sampai waktu itu, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Kemudian dilanjutkan hadisnya, pada malam ke-26 Rasulullah SAW tidak keluar lagi dari rumahnya untuk mengerjakan sholat tarawih. Kemudian malam yang ke-27, malam ke-27, 27 itu malam ganjil atau malam genap? Ketika malam 27, Rasulullah SAW membawa semua istrinya, membangunkan seluruh keluarganya untuk keluar dan mengerjakan sholat tarawih sampai menjelang pagi, sampai menjelang sahur, sampai para sahabat itu mengatakan fahoshinal falah atau hatta tahawwafnal falah. Apa artinya? Sampai kami tuh lagi sholat nih, saking lamanya sampai menunjukkan bentar lagi subuh. Para sahabat mengatakan kami khawatir tidak mendapatkan makan sahur. Bayangkan ya, Rasulullah SAW itu sholat begitu panjangnya pada malam itu, pada malam 27. Sehingga waktu iman azakullahu jami'an, ketika bulan Ramadan dan kita menjumpai malam-malam terakhir ini adalah waktunya kita menghidupkan malam-malam kita. Makanya ada 3 hal yang dikerjakan pada malam ini yang paling utama. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadisnya mengencangkan ikat pinggangnya, wasyadda mizar, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya adalah yang pertama, dia memfokuskan malam itu untuk ibadah. Dia senantiasa tidak tidur di malam-malam itu. Untuk apa tadi? Untuk beribadah. Kemudian yang kedua, artinya adalah dia meninggalkan istri-istrinya. Bukan malah marah-marahan sama istrinya, bukan ya. Karena di malam-malam terakhir itu seharusnya suami istri itu harus dekat-dekatnya itu, harus akur-akurnya itu. Karena menjelang Idul Fitri ya, THR belum diberikan, itu jangan sampai marah-marahan dulu gitu. Maksudnya meninggalkan istrinya itu bukan berarti marah-marahan, tapi meninggalkan berhubungan suami istri. Karena apa? Karena ingin dia dan istrinya itu meningkatkan ibadahnya. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlan, membangunkan keluarganya untuk ikut serta dalam ibadah. Anaknya, adiknya, kakaknya. Kalaupun gak serumah sama kita bisa melalui SMS, melalui WhatsApp. Kakak beneran ya, bukan kakak-kakakan ya, bukan adik-adikan ya. Kakak kandung kita atau kakak, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga waktu iman azakullahu jami'an, itulah malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang istimewa. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengannya. Allahumma amin. Sehingga Ustaz tambahkan beberapa hal lagi. Apa saja yang bisa kita lakukan di malam-malam itu? Yang pertama, tadi sudah disebutkan. Yang pertama, apa yang pertama? Menjaga itu udah paling utama udah. Ketika kita bisa sholat wajib, makanya bukan gara-gara buka bersama ini bentar lagi antum liburan ya. Liburan tanggal berapa itu? 20? Liburan tanggal berapa? Tanggal 20? Bukan. Tanggal berapa? Iya, kalau liburan ya apa lah ya. Tadi ditanya hari keberapa puasa ya, bingung. Libur tanggal 19, tek langsung tanggal 20 ini ngumpulin temen-temen kelas 8A mau buka bersama gitu. Di mana? Biasanya tuh kalau liburan buka bersama gitu kan. Di rumahnya Fulan atau di Ricis nih atau di KFC dan juga yang lainnya. Saking senengnya buka bersama, ngobrol dengan teman-temannya, bablas sholat maghrib. Sholat maghribnya kelewat, buka bersama lancar. Padahal
sholat maghrib itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan disebutkan tadi seseorang yang mengerjakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu sholat setengah malam. Setengah malam, malam itu misalkan dari maghrib sampai subuh, setengahnya itu digunakan untuk sholat. Itu mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian, man sholat subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia mendapatkan sholat malam sepenuhnya. Jadi jika digabungkan, ketika dia sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan semua kebaikan itu, yaitu mendapatkan sholat semalam suntuk. Kalau bisa itu dilakukan, dan jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dipastikan dia akan mendapatkannya. Allahumma amin. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan untuk seorang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu sholat tarawih. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai 20 hari ini, 20-an hari, 22 hari ini, sholat tarawih antum penuh atau ada bolong-bolongnya? Ada bolongnya 1, 2, atau akhwat mungkin sudah bolong 5 atau 6 ya. Karena mungkin memang ada uzur. Alhamdulillah. Tapi kalau yang ikhwan, antum haid enggak? Enggak mungkin ya. Semoga tidak ada yang bolong. Meskipun terlambat tetap ngikutin lah. Kan gitu. Sehingga itu adalah amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada malam harinya. Salat tarawih dan ditutup dengan salat witir. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Minimalnya ketika kita iktikaf atau menghidupkan malam-malam Ramadan ini 10 hari terakhir, minimalnya membaca 100 ayat. Minimalnya membaca 100 ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a mi'ata ayat fi lail kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka dia mendapatkan sholat semalam suntuk. Makanya orang-orang salaf, orang-orang ulama sebelum kita, katakan namanya Qatadah, Imam Qatadah, itu membaca Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan, menghatamkannya pada setiap 3 hari. Setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam. Namun ketika masuk pada 10 malam hari terakhir, dia menghatamkannya sehari 1 kali. Sehari 1 kali khatam. Sehari 1 kali khatam. Pertanyaannya, kita sudah bermalam-malam, sudah kita lewati, sudah berapa kali khatam? Nah ini mungkin sudah ditanyakan di pagi hari tadi oleh Ustaz Hilmi ya. Katanya ada yang sudah 3 kali khatam ya. Dari yang kelas 8 bukan? Kelas 8, alhamdulillah, masya Allah. Kelas 8 ini panutan insya Allah. Ada yang lebih dari 3 kali? 4 kali, ada 4 kali tadi. Ada juga, kelas 8 juga. Iya. Oh bukan, kelas 9. Kelas 8? 5 kali kelas 8, masya Allah, barakallahu fiik. Iwan apa Ahwat? Ahwat ya, Iwan gimana Iwan? Gak mau ngaku ya, karena takut riak ya, masya Allah. Mungkin ada yang 7 kali, mungkin ada 8 kali ya. Wallahu ta'ala. Karena merahasiakan amalan itu juga perlu ya, biar kita tidak riak. Mungkin itu di ikhwan-ikhwan kita, alhamdulillah. Kemudian iman azakullah jami'an, apa yang bisa kita lakukan juga di malam-malam hari itu ketika kita iktikaf adalah memperbanyak membaca doa. Dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Itu adalah doa yang dianjurkan, yang dibaca pada malam-malam yang kita hidupkan
di 10 hari terakhir. Iwatu iman azakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu bermuhasabah dan juga bertaubat. Seorang muslim itu terkadang atau bahkan harus tidak bisa tidak itu pasti melakukan dosa. Emang ada ya manusia yang terhindar dari dosa? Nggak ada ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu senantiasa berbuat salah, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Iwatu iman azakullah. Dan amalan yang lainnya adalah berzikir. Karena antum tahu kondisi seseorang paling dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia berzikir. Masya Allah, setiap pagi tuh antum bersama Ustadz Dwi dan juga para asatidzah yang lainnya membimbing kalian untuk membaca doa. Doa apa namanya itu? Doa pagi. Dan ada apa namanya? Ada satu lagi tuh di sore hari, doa petang. Jangan sampai antum kelewatan juga nanti di rumah itu. Doa pagi, doa petang itu dirutinkan. Makanya kondisi terdekat manusia kepada Rabbnya itu adalah ketika dia berzikir. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhakkarullah atau yadhkurullah fi tilkas sa'ah fakun. Iwatu iman azakullah. Rasulullah SAW bersabda, kondisi paling dekatnya seorang manusia kepada Rabbnya, kepada Tuhannya pada hari itu atau pada malam hari itu adalah ketika dia senantiasa berdoa. Maka barang siapa yang bisa untuk berdoa, maka hendaknya ia lakukan. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan sebentar lagi ya. Ini kita sebutkan terakhir amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada malam hari atau 10 hari malam terakhir untuk menghidupkan malam-malam kita. Yaitu membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah. Ada yang hafal? 2 ayat akhir Al-Baqarah? Nah itu dirutinkan. Karena iwat iman azakullah, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir dari Al-Baqarah pada malam hari, maka dia akan mencukupinya. Mencukupinya adalah mencukupkan segala urusannya. Iwatu iman azakullah jami'an. Kemudian yang ke-8, barang siapa yang mau pergi ke masjid untuk beriktikaf, maka disunahkan berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus. Begitulah yang dicontohkan oleh Anas bin Malik, kemudian Tamim Ad-Darimi dan juga Ayub As-Sayyidi. Iwatu iman azakullah. Dan begitu pula orang-orang salaf yang terdahulu, yang dia senantiasa memperbaiki baik badannya atau pakaiannya, apalagi dia akan datang kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, yang sebelum terakhir, yaitu membangunkan keluarganya. Disebutkan dalam hadis tadi, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ikut dalam beribadah. Dan juga yang terakhir adalah melakukan semua ibadah dengan penuh iman dan juga pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatul qadri, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malamnya sehingga menjumpai malam ini, maka dia menghidupkannya dengan iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang ia harapkan serta keridhaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjumpai malam-malam takdir, yaitu malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Ada kabar gembira.
bagi orang-orang yang sakit. Bagi orang-orang yang sakit tapi dia ingin iktikaf, ingin menghidupkan malamnya tapi tidak bisa. Kabar gembira itu adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Barang siapa atau seorang hamba yang sakit atau dalam kondisi safar kemudian tidak dapat mengamalkannya, maka insya Allah Ta'ala akan ditulis sebagaimana orang yang mukim dan orang yang sehat. Sehingga yang penting kita sudah niatkan, kita ingin menghidupkan malam-malam kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun jika Allah takdirkan kita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tulis itu sebagai pahala yang sempurna. Allahumma aminnya itu karena biar sakit atau gimana maksudnya? Ya, biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam bisawab. Itulah apa yang ingin disampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ustaz pribadi dan juga jika ada kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan juga dari syaitan, dan saya bertobat akan hal itu semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.